Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Profesi Pendidikan Fisika kelas PSPF 2020A. Di sini kami akan menyajikan video tentang peranan guru dalam pengembangan manajemen pendidikan di sekolah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadilah dengan NIM 4203121019. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Fandi Okandorianto dengan NIM 420332116. Nama saya Ririn Fadila dengan NIM 4202421017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Manajemen pendidikan juga memiliki fungsi, yaitu elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan selalu melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan lebih efisien. Pada umumnya, ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pelaksanaan atau actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Untuk fungsi pengorganisasian, terdapat pula fungsi staffing atau pembentukan staf. Para manajer dalam organisasi perusahaan bisnis diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal. Fungsi perencanaan atau planning adalah menentukan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja yang memperlihatkan cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Fungsi pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Pengorganisasian adalah proses penghimpunan SDM, modal, dan peralatan dengan cara yang paling efektif untuk pencapaian tujuan upaya pemaduan sumber daya. Fungsi pelaksanaan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pelaksanaan adalah proses penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Pengendalian controlling adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang pendidikan hadapi. Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses pemberian balikan dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila terjadi penyimpangan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja sih bidang-bidang tugas dari manajemen pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan bidang manajemen pendidikan itu adalah bidang tugas manajemen pendidikan atau jenis tugas pokok yang harus dikelola oleh administrator atau manajer pendidikan. Di sini manajer pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah yang bertujuan untuk agar tujuan pendidikan dan pembelajaran itu berjalan secara efektif
Bidang tugas manajemen pendidikan dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kurikulum. Aspek kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana mengorganisasikan sumber-sumber sekolah yang dapat diberdayakan dan direalisasikan guru dan pengembangan kurikulum dengan mengelola penyusunan program pengajaran sebagai dasar bagi guru. Contohnya yaitu seperti RPP. Yang kedua yaitu pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ini yaitu berkaitan dengan usaha-usaha atau pengembangan pengajaran dan pembimbingan dari guru untuk peserta didik ataupun juga untuk memberikan pertolongan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah dalam belajar. Yang ketiga yaitu adalah aspek pengelolaan personelia pendidikan. Aspek pengelolaan personelia pendidikan ini yaitu aspek yang berkaitan dengan proses sekaligus sebagai seni untuk memilih dan mendayagunakan sumber daya manusia sejak penerimaan dan pemberhentiannya. Yang keempat yaitu pengelolaan perlengkapan pendidikan. Di sini pengelolaan perlengkapan pendidikan yaitu berkaitan dengan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan peralatan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan sistem pendidikan agar tujuan pendidikan yang diterapkan berjalan dengan efektif dan berjalan dengan efisien. Yang kelima yaitu aspek pengelolaan keuangan pendidikan. Aspek pengelolaan keuangan pendidikan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan dan dapat mewujudkan suatu tata tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Yang keenam yaitu aspek pengelolaan layanan khusus. Aspek pengelolaan layanan khusus ini yaitu suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dalam proses belajar mengajar. Contohnya yaitu perpustakaan, laboratorium, kantin, dan juga UKS. Dan yang terakhir adalah pengelolaan ketatausahaan. Pengelolaan ketatausahaan ini yaitu menyangkut segenap rangkaian pengelolaan pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi yang dapat berupa perencanaan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, penyimpanan, dan pengiriman pengiriman semua keterangan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas-aktivitas atau fungsi-fungsi dalam manajer pendidikan. Baiklah teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwa manajemen pendidikan merupakan salah satu konsep yang penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Dalam menjalankan konsep ini, guru memiliki cara tersendiri dalam menuntaskan manajemen pendidikan tersebut, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh sekolah. Guru juga memiliki tanggung jawab penuh dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan kerjasamanya dalam semua pihak pendidikan termasuk orang tua siswa dan peserta didik itu sendiri dalam tujuan pendidikan dari manajemen pendidikan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian penjelasan dari kami mengenai materi manajemen pendidikan ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mengucapkan maaf jika ada kekurangan di dalam video ini dan kekurangan kami dalam menjelaskan materi ini karena ilmu kami masih terbatas, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen yang telah membimbing kami dalam menjalankan tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.